Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring. Masih semangat belajarnya? Harus semangat ya, agar pembelajaran daring hari ini dapat kalian terima. Namun sebelumnya, yuk terlebih dahulu kita berdoa. Hari ini kita belajar di tema yang keempat, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pada pembelajaran pertama, untuk itu kamu persiapkan buku Bupena 5B kalian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Kesehatan adalah hal yang penting. Salah satu hal yang menentukan kesehatan kita adalah lancarnya peredaran darah. Yuk, simak penjelasan Miss berikut mengenai organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Anak-anak, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan sel-sel darah. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Serambi disebut juga dengan atrium. Bilik disebut juga dengan ventricle. Serambi atau atrium kanan berfungsi menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Bilik atau ventricle kanan berfungsi memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Serambi kiri berfungsi menerima darah kaya O2 dari paru-paru, dan bilik kiri berfungsi memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Kira-kira bagaimana ya cara jantung memompa darah ke seluruh tubuh? Caranya yaitu dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Arteri atau pembuluh nadi yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena atau pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung. Kapiler yaitu pembuluh darah sangat kecil
yang berhubungan langsung ke sel-sel jaringan tubuh. Arteri terbesar yang mengalirkan darah dari jantung disebut aorta. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar yaitu dimulai dari bilik kiri ke aorta, lalu ke kapiler seluruh tubuh, kemudian ke vena atas dan bawah menuju ke serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah dari bilik kanan ke arteri paru-paru, lalu ke paru-paru, kemudian ke vena paru-paru menuju serambi kiri. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Darah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Dan yang terakhir, menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengarkan kata pantun? Ada yang tahu apa itu pantun? Pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, berima ABAB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang keempat, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, sekarang coba perhatikan contoh pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Pada pantun tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berima ABAB. Kemudian terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga penjelasan Miss dalam video ini dapat kalian pahami ya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran daring berikutnya. Salam sehat.